Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Apriansah dari kelas MNJ 22C dengan NPM 22411135. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang SDM, yaitu memahami fungsi dan proses komunikasi dalam organisasi. Apa yang dimaksud dengan komunikasi? Komunikasi adalah salah satu elemen kunci yang penting dalam organisasi. Dalam presentasi ini kita akan mempelajari secara mendalam tentang fungsi dan proses komunikasi dalam konteks organisasi. Baik, di sini ada tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi sebagaimana dipahami, setiap organisasi memerlukan orang-orang yang dapat mengikuti perintah atau aturan serta memberikan masukan berarti untuk kelangsungan organisasi tersebut. Singkatnya, tujuan komunikasi organisasi yang paling utama adalah untuk melancarkan interaksi anggota sehingga tercipta lingkungan nyaman sekaligus menjaga organisasi tetap berjalan. Pada dasarnya, terdapat sejumlah tujuan penerapan komunikasi di dalam suatu organisasi. Adapun tujuannya antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada memudahkan koordinasi dan penyebaran informasi. Dalam konsep komunikasi terdapat prinsip yang dapat mendukung organisasi. Berkat komunikasi ketika tersedia informasi yang harus diteruskan ke setiap anggota, informasi tersebut akan tersebar dengan cepat. Yang kedua, meningkatkan kerjasama. Tidak dapat dimungkiri bahwa kerjasama dapat terjalin mudah dengan komunikasi yang lancar. Tanpa komunikasi yang baik, anggota organisasi akan kesulitan interaksi dengan pimpinan maupun anggota lainnya. Hal ini berdampak buruk lantaran organisasi memiliki tujuan dan target yang hanya dapat dicapai dengan komunikasi serta kerjasama setiap anggotanya. Selanjutnya, tiga, melancarkan evaluasi. Komunikasi dapat membantu melancarkan proses evaluasi di dalam suatu organisasi. Pencapaian dan kegagalan yang telah diraih akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan organisasi. Makin baik komunikasi yang terjalin antara setiap anggota, organisasi makin cepat berkembang. Yang keempat, memudahkan pengamatan. Pengamatan merupakan hal yang akan membantu tumbuh kembang organisasi. Tanpa komunikasi, proses pengamatan tidak akan terwujud dengan baik. Lain halnya, jika komunikasi antara anggota yang satu dengan yang lainnya baik, pengamatan akan lebih mudah dan lancar. Hasil, organisasi mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Yang kelima, menghubungkan organisasi. Komunikasi juga bertujuan untuk menghubungkan organisasi yang satu dengan lainnya. Ketika organisasi saling berhubung sehingga bisa menghasilkan penawaran atau kerjasama yang menguntungkan. Selain tujuan tersebut, terdapat beberapa tujuan komunikasi organisasi lainnya, yaitu yang pertama memudahkan anggota penyelesaian tugasnya, yang kedua memudahkan proses pertanggungjawaban tugas setiap anggota organisasi, yang ketiga melancarkan proses pembauran dan pengambilan keputusan kreatif, selanjutnya memastikan organisasi berjalan lancar melalui interaksi berkelanjutan, kebijakan organisasi, dan pelaksanaan perintah. Selanjutnya, pengenalan fungsi dalam komunikasi organisasi. Fungsi komunikasi dalam organisasi meliputi pengiriman informasi, pemahaman, klarifikasi, persuasi, serta membangun hubungan dan kemitraan yang kuat antara individu dan tim. Berikut fungsi komunikasi dalam organisasi. Komunikasi organisasi adalah proses menciptakan dan bertukar informasi atau pesan di dalam suatu jaringan, mengatasi lingkungan serta keadaan yang dinamis. Secara umum, fungsi komunikasi meliputi penyampaian informasi yang berpendapat agar diterima masyarakat luas, menambah wawasan, cara untuk mempengaruhi untuk membujuk orang lain, alat untuk mengenal diri sendiri,
cair ketegangan, jembatan menghubung antara dengan orang lain, dan menghindari kesalahpahaman. Secara garis besar, fungsi komunikasi organisasi terdiri dari 4 poin, yaitu yang pertama, informatif. Komunikasi bersifat menerangkan atau memberi informasi. Organisasi sendiri dipandang sebagai sistem pemrosesan informasi yang memungkinkan setiap anggota melaksanakan tugas secara tepat sehingga tujuan dapat tercapai secara target. Yang kedua, regulatif. Selain informatif, komunikasi juga berkaitan dengan peraturan regulatif. Artinya, komunikasi diharapkan mampu melancarkan aturan dan pedoman yang ditetapkan oleh organisasi untuk kelangsungan organisasi tersebut. Yang ketiga, persuasif. Sesuai namanya, fungsi persuasif bersifat membujuk atau meyakinkan secara luas. Alih-alih memerintah secara langsung, pemimpin organisasi lebih memilih memanfaatkan komunikasi persuasif untuk membujuk anggotanya melakukan sesuatu. Fungsi persuasif dinilai memudahkan pemimpin untuk mengatur bawahannya. Soalnya, pekerjaan yang dilakukan sukarela akan menghasilkan kepedulian yang lebih besar. Lantaran bersifat memerintah secara halus, pemimpin akan lebih dihargai para anggotanya. Yang keempat, integratif. Fungsi integratif berhubungan dengan penyediaan saluran atau hal maupun alat yang bisa mempermudah anggota melakukan tugas dan melaksanakan pemerintah dengan baik. Umumnya, setiap organisasi akan berusaha menyediakan saluran sehingga setiap anggota dapat berkomunikasi serta melakukan pekerjaan sesuai tugasnya. Terdapat dua saluran komunikasi untuk mewujudkan hal tersebut, yaitu formal dan informal. Selanjutnya, proses komunikasi dalam organisasi. Proses komunikasi dalam organisasi melibatkan penyampaian pesan, penerimaan pesan, penguraian pesan, serta respon yang tepat dari penerima pesan. Setiap tahapan memegang peranan penting dalam aspek interaksi komunikasi. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam organisasi dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti budaya, struktur organisasi, teknologi yang digunakan, serta gaya kepemimpinan dan pola komunikasi yang ada. Selanjutnya, hambatan dalam komunikasi organisasi. Hambatan komunikasi dalam organisasi dapat berupa ketidakjelasan pesan, gangguan teknis, perbedaan persepsi, dan kurangnya keterbukaan dan ketidakmampuan mendengarkan dengan baik. Cara mengatasinya adalah melalui komunikasi yang jelas dan terbuka. Selanjutnya, teknik dan strategi efektif dalam komunikasi organisasi. Untuk mencapai komunikasi yang efektif dalam organisasi, diperlukan teknik dan strategi seperti mendengarkan aktif, mempraktikkan empati, menghindari asumsi, menggunakan bahasa yang jelas, serta membangun hubungan yang saling dipercaya. Selanjutnya, pengukuran dan evaluasi komunikasi organisasi. Pengukuran dan evaluasi komunikasi organisasi dilakukan untuk memastikan efektivitas strategi komunikasi yang digunakan, serta mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Hal ini dapat dilakukan melalui survei, feedback, dan analisis data komunikasi. Selanjutnya, kesimpulan dan poin-poin penting. Secara umum, fungsi komunikasi dalam organisasi adalah untuk memudahkan penyampaian informasi yang dibutuhkan. Tanpa adanya komunikasi, organisasi tidak akan berjalan stabil. Bahkan para anggota di dalamnya akan merasa kurang nyaman lantaran sering terjadi kesalahpahaman ketika mengerjakan tugas. Komunikasi yang efektif dalam organisasi adalah kunci keberhasilan. Memahami fungsi dan proses komunikasi serta
mengatasi hambatan yang mungkin muncul akan menghasilkan hubungan tim yang lebih baik dan peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan. Baik, mungkin cukup untuk penjelasan tentang materi kali ini. Jika ada salah kata atau informasi yang kurang lengkap, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.